Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya lakukan tentang anak pendiam. Nah, baik, kita langsung saja ya. Jadi di sini saya akan membagi 3 tahap pembahasan. Yang pertama adalah tahap kasus, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah solusi. Nah, kasusnya apa aja sih? Saya adalah salah satu guru matematika di salah satu sekolah MI di Salatiga. Nah, masalah yang saya hadapi adalah saya mengajar kelas 5. Kelas 5-nya ini bisa dibilang adalah kelas yang unggulan. Nah, di kelas unggulan ini ada satu siswa yang menurut saya siswa ini bermasalah. Bermasalahnya apa sih? Bermasalahnya itu siswa ini dia lebih pendiam daripada teman-temannya yang lain. Nah, selama proses pembelajaran, siswa ini tidak pernah mengeluarkan suaranya, tidak pernah berkomunikasi dengan teman satu kelasnya maupun dengan saya. Nah, saat saya tanya, dia pun hanya diam. Saat saya memberikan salam kepada kelas tersebut, dia pun juga hanya diam. Kemudian saya pernah memintanya untuk maju ke depan, tetapi anak tersebut tidak mau untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan yang saya minta. Padahal saat dia mengerjakan PR-nya, dia pun mengerjakannya dengan cukup baik menurut saya. Nah, jadi menurut saya ini adalah salah satu permasalahan yang saya harus selesaikan. Apakah saya yang salah atau anak tersebut yang memang memiliki masalah. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua adalah teori. Di sini saya yang pertama adalah mengambil karakter anak SD, karena saya mau melihat apakah anak tersebut masuk ke dalam identifikasi dari anak SD. Nah, anak SD menurut Sugiono tahun 2009, anak itu memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Jelas ya, mereka itu selalu aktif, dinamis, antusias, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian menurut Fadilah tahun 2012, anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial yang unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Untuk teori yang kedua, saya mengambil anak yang bermasalah dalam tanda kutip. Kenapa saya mengambil? Jadi menurut Neil tahun 1992 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bermasalah atau yang sering disebut dengan anak nakal. Nah, anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci dengan membawa potensi yang baik pastinya. Kemudian menurut Sidik tahun 2009, anak bermasalah dalam pendidikan Islam itu senantiasa diukur dari nilai-nilai moral dan hukum serta syariat dari agamanya. Nah, menurut Dalyono, sebab-sebab dari siswa bermasalah itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah masalah eksternal. Nah, internal berarti seperti kelainan fisik, kelainan psikis. Tapi kalau untuk faktor eksternal atau masalah eksternalnya itu bisa saja masuk ke dalam keluarga, pergaulan, ataupun permasalahan atau pengalaman di hidupnya. Lanjut ke teori yang ketiga, saya mengambilnya adalah keluarga. Nah, perkembangan seorang anak akan tergantung pada fungsi keluarganya. Baik buruknya perkembangan seorang anak, maka baik secara fisik, mental ataupun psikisnya itu sangat tergantung pada keluarga ketika menjalankan fungsinya. Ini menurut Zetlin tahun 1995. Jadi fungsinya itu apa aja sih? Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah boundary atau garis pembatas keluarga. Yang kedua adalah aturan-aturan di dalam keluarga. Yang ketiga ada mekanisme homeostatis. Yang keempat adalah hubungan antar keluarga. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan umpan balik. Kemudian kita masuk ke teori yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Nah, ciri atau karakteristik seorang individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional itu
Yang pertama adalah percaya pada kompetensi atau kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap yang konformis demi diterima oleh lingkungannya dia atau kelompok lain. Yang ketiga itu berani menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, mempunyai pengendalian diri yang baik. Kemudian yang kelima, memiliki internal locus of control. Kemudian yang keenam, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi yang sedang dialaminya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki harapan yang realistis terhadap dirinya sendiri menurut Indari tahun 2007. Kemudian anak pemalu itu memiliki ciri-ciri. Nah, menurut Eka tahun 2005, ciri-ciri atau gejalanya yang pertama itu anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bersifat segan dan ragu-ragu. Nomor 3 itu anak yang pemalu tidak berani mengambil resiko dan dia lebih cenderung takut. Kemudian yang keempat, anak cenderung banyak diam. Yang kelima, anak kurang rasa percaya dirinya. Yang keenam, tidak menyukai permainan yang bersifat kerjasama. Jadi dia itu lebih ke individualisme. Kemudian yang ketujuh, kurang berani untuk memutuskan pendapat atau pilihan bagi dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Hakim tahun 2005 yaitu keadaan keluarga, kondisi ekonomi, kondisi tempat tinggal, kondisi lingkungan di sekitar rumah, dan latar belakang ayah ibunya, serta pola pendidikan dari keluarganya, bagaimana mendidik anak tersebut. Teori yang kelima adalah penanganan anak bermasalah. Jadi, tugas guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar menurut Abu Ahmadi dalam Sucipto tahun 2009, yaitu menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap siswa merasa aman dan berkeyakinan bahwa keberhasilan yang dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian. Kemudian mengasuh agar setiap siswa itu dapat memahami dirinya sendiri, sikapnya, minat, dan pembawaannya. Kemudian mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik, menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kemudian guru itu juga membantu memilih jabatan untuk yang cocok bagi siswa tersebut. Nah, kemudian memberikan kasih sayang dan kebebasan kepada mereka. Ini menurut Neo tahun 1992. Nah, tapi kalau menurut pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama, guru itu menjadi tauladan, dan yang kedua, guru itu dapat memberikan hukuman kepada siswa jika siswa itu sudah melampaui batas atau melewati nilai-nilai moral yang diberikan oleh agamanya. Ini menurut Hamim tahun 2008. Nah, sekarang kita ke solusi ya. Solusinya apa aja sih? Jadi yang saya lakukan kepada anak ini itu yang pertama, memberikan dia kebebasan. Jadi setiap kali saya memintanya untuk maju ke depan, dia tidak mau, maka saya tidak akan memaksa. Setiap saya memintanya untuk berkomunikasi dengan saya tapi dia tidak mau, maka saya juga tidak akan memaksa. Saya memberikan kebebasan kepada dia bagaimana caranya dia untuk bereksplorasi dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian cara yang kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan komunikasi yang lebih intens kepada anak tersebut. Jadi, saya memberanikan diri untuk lebih sering dan lebih dulu untuk menyapanya. Kemudian saat jam istirahat, saya mencoba untuk ngobrol dengan dia. Saya mencoba memberikan pendapat saya kepada dia, baiknya dia seperti apa, kalau absen dia harus bagaimana, lebih baik dia harus berbicara kepada temannya satu kelas. Nah, selain itu, saya juga memberikan konseling kepada dia, karena saya memberikan masukan-masukan kepada siswa tersebut agar dia itu menceritakan apa sih masalahnya, apakah saya yang salah atau dia ternyata. Kenapa dia menjadi pendiam seperti itu? Jadi 1 tahun yang lalu, tepatnya saat dia naik kelas 5, itu ayahnya meninggal. Kemudian
dia tinggal bersama ibunya dan adiknya. Nah, ibunya harus bekerja menggantikan ayah bekerja di pabrik sehingga berangkat pagi, pulang sore ataupun pulang malam. Nah, setelah pulang sekolah, si anak tersebut atau siswa tersebut harus merawat adiknya sehingga dia merasa bahwa dia lebih lelah lagi, dia tidak sanggup untuk mengerjakan tugas dan mempertahankan prestasinya. Jadi di situ saya memberikan pendapat saya kepada dia bahwa anak itu harus lebih semangat lagi karena sulit bagi orang tuanya, bagi ibunya untuk menjadi sosok ayah dan ibu karena harus merawat dan membesarkan anak-anaknya tanpa seorang suami atau ayah bagi anak-anaknya begitu. Kemudian selanjutnya yang saya berikan kepada dia adalah saya memintanya agar lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan cara itu dia akan lebih tenang lagi. Sehingga setiap kali kita sholat duha bersama, saya memintanya untuk memberikan Al-Fatihah kepada ayahnya. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menyampaikan kangennya dia untuk ayahnya begitu. Dan alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah mau berteman dengan temannya lagi, mau berkomunikasi dengan temannya, dengan saya. Anak tersebut sudah mau untuk ngobrol dengan guru-guru yang lain, menjawab salam, dan lebih aktif lagi di dalam kelas. Semoga studi kasus saya ini dapat membantu orang tua serta guru-guru yang ada di luar sana agar kalian tahu bagaimana sih cara menangani anak yang bermasalah. Tetapi cara atau solusi saya ini tidak untuk semua anak ya. Jadi ini hanyalah salah satu referensi yang dapat kalian lakukan. Jika gagal, kalian bisa melakukannya dengan mencari referensi-referensi yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah ini. Jangan lupa di-share juga videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum.